Selamat datang di Arah Baru. Tempat ini bukan sekadar saluran suara. Ini adalah ruang bagi siapapun yang sedang mencari arah. Bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Dalam dunia yang bising, yang terus membandingkan kita dengan yang lain, dengan pencapaian orang lain, dengan standar orang lain, bahkan dengan mimpi yang sebenarnya bukan milik kita, kita mulai kehilangan satu hal, keyakinan bahwa kita cukup. Dan bukan hanya cukup, tapi berharga, kuat, dan punya tempat yang layak di dunia ini. Di Arah Baru, kami percaya satu hal yang sederhana, tapi terlupakan. Bahwa kamu yang sedang menonton atau mendengarkan ini adalah satu-satunya dirimu yang pernah ada di dunia ini. Tidak ada versi kedua, tidak ada salinan, tidak ada kompetisi, karena tidak ada duplikat. Filsuf Stoik seperti Epictetus pernah mengingatkan, jika kamu ingin menjadi tidak terkalahkan, jangan bertanding dalam arena yang bukan milikmu. Dan arena itu adalah perbandingan. Kita kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri ketika kita hidup di medan yang diatur oleh orang lain. Tapi hari ini, kamu di sini. Dan itu artinya, kamu mulai memilih ulang. Kamu mulai menata ulang cara berpikirmu. Kamu mulai belajar untuk menanamkan satu kalimat ke dalam dirimu. Aku tidak lebih rendah dari siapapun. Aku adalah yang terbaik dalam versiku sendiri. Itu bukan kesombongan. Itu adalah penghormatan. Karena orang yang benar-benar kuat tidak membuktikan dirinya dengan menjatuhkan orang lain, tapi dengan berdiri tegak meski tidak dilihat siapapun. Di Arah Baru, kita akan bicara tentang bagaimana menjadi kuat tanpa kehilangan kelembutan. Bagaimana menjadi percaya diri tanpa harus merasa lebih tinggi. Dan bagaimana menjadi pribadi yang tahu, aku tidak perlu jadi orang lain untuk merasa berharga. Karena aku, dalam versiku yang paling jujur, adalah yang terbaik. Ini bukan tentang ego, ini tentang kesadaran. Bahwa setiap manusia lahir dengan sesuatu yang tidak dimiliki siapapun, yaitu dirinya sendiri. Dan saat kamu mulai melihat ke dalam, bukan keluar, kamu akan menyadari satu hal. Bukan mereka yang harus kamu kalahkan, tapi dirimu yang kemarin, yang ragu, yang takut, yang membandingkan. Hari ini, kita mulai arah yang baru. Dan itu dimulai dengan satu keyakinan, bahwa tidak ada yang lebih baik dari dirimu, karena kamu satu-satunya yang bisa menjalani hidup ini dengan caramu sendiri. Selamat datang di Arah Baru, tempat kita belajar jadi kuat tanpa kehilangan jati diri. Bayangkan sejenak, dari miliaran manusia yang pernah hidup dan akan hidup, tidak ada satu pun yang benar-benar sama dengan dirimu. Bahkan mereka yang lahir di waktu yang sama, dibesarkan di lingkungan yang mirip, memiliki pengalaman yang nyaris serupa, pada akhirnya tetap berbeda. Karena kamu adalah satu-satunya versi dari dirimu yang pernah ada. Ini bukan sekadar kalimat motivasi, ini adalah fakta eksistensial. Dan di balik fakta ini, tersembunyi satu kesadaran yang sering kita lupakan. Bahwa keberadaanmu di dunia ini bukan kebetulan. Bahwa kamu, sebagaimana dirimu sekarang, dengan segala luka, pencapaian, kekurangan, dan kekuatan, memiliki nilai yang tak tergantikan. Tapi mengapa kita sering merasa tidak cukup? Karena kita tumbuh di dunia yang senang membandingkan. Dari kecil kita diajarkan siapa yang paling cepat, siapa yang paling pandai, siapa yang paling disukai. Dan tanpa sadar kita mulai membentuk keyakinan keliru, bahwa nilai diri kita harus diukur dengan orang lain sebagai patokannya. Padahal, tidak ada pertandingan untuk menjadi dirimu sendiri. Kamu bukan peserta lomba yang harus menang dari orang lain untuk layak dihargai. Kamu adalah satu-satunya pemilik hidupmu. Dan karena itulah, kamu juga satu-satunya yang bisa menentukan nilaimu sendiri. Filsuf Stoik, Marcus Aurelius, pernah berkata, jangan buang waktumu berpikir tentang apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Satu-satunya hal yang penting adalah apa yang kamu pikirkan tentang dirimu sendiri. Kata-kata ini bukan ajakan untuk menjadi keras kepala, tapi pengingat bahwa nilai sejati datang dari dalam. Bukan dari penilaian orang, bukan dari pencitraan sosial, dan bukan dari pengakuan yang sementara. Kamu adalah satu-satunya yang menjalani jalan hidupmu.
Tidak ada yang pernah benar-benar tahu betapa berat langkah-langkahmu. Tidak ada yang pernah tahu penuh seperti apa rasanya bangkit dari luka yang kamu sembunyikan rapat-rapat. Dan tidak ada yang benar-benar mengerti bagaimana rasanya tetap berdiri di tengah badai yang tak terlihat dari luar. Karena itu, hargailah dirimu sendiri. Jangan menunggu validasi. Jangan tunggu sampai orang lain mengatakan bahwa kamu pantas dipercaya, baru kamu percaya pada dirimu. Justru ketika kamu berani berdiri dalam keheningan dan berkata, "Aku berharga karena aku adalah aku." Disitulah awal dari keteguhan batinmu terbentuk. Mungkin kamu belum sehebat orang yang kamu kagumi. Mungkin hidupmu tidak secemerlang mereka yang kamu lihat di layar. Tapi kamu tidak diciptakan untuk menjadi mereka. Kamu diciptakan untuk menjadi dirimu sendiri. Dan itu sudah sangat cukup. Ingat, tidak akan pernah ada versi kedua dari dirimu. Jadi selama kamu masih di sini, masih bernapas, masih diberi waktu, berhentilah merendahkan dirimu sendiri. Mulailah hidup sebagai seseorang yang layak dihormati oleh dirinya sendiri. Karena tidak ada yang lebih menyakitkan dari menjadi orang lain dan kehilangan jati diri dalam prosesnya. Jadilah dirimu sendiri, sepenuhnya. Dengan percaya diri, dengan kesadaran, dengan penghargaan. Karena kamu adalah satu-satunya versi dirimu yang pernah ada. Dan itu adalah anugerah yang terlalu berharga untuk disia-siakan. Ada satu hal yang sering disalahpahami oleh banyak orang. Ketika seseorang berbicara dengan yakin, berdiri tegak, tidak merendahkan dirinya sendiri, dan tahu apa yang dia bisa, maka dia sering dianggap sombong. Padahal bisa jadi itulah bentuk penghargaan tertinggi terhadap hidup yang telah ia jalani. Percaya diri bukan berarti merasa lebih hebat dari orang lain. Bukan pula tentang membanggakan diri, merasa paling tahu, atau tidak mau mendengar pendapat. Percaya diri adalah ketika kamu bisa berkata dalam hati, "Aku tahu siapa diriku, aku tahu kemampuanku, dan aku tidak perlu menyembunyikannya." Dan yang menarik, kepercayaan diri sejati justru tidak membutuhkan panggung. Ia tidak berisik, tidak memaksa, tidak mencolok. Ia tenang karena ia lahir dari tempat yang dalam, dari pemahaman bahwa kamu punya nilai, bukan karena orang lain mengatakannya, tapi karena kamu sendiri sudah menyadarinya. Disinilah letaknya. Percaya diri adalah bentuk tanggung jawab. Bertanggung jawab atas kemampuanmu, atas potensi yang kamu miliki, atas kesempatan yang sudah kamu terima dari hidup. Kita sering diberi bakat, daya pikir, kekuatan mental, tapi kita menyimpannya dalam kotak yang terkunci karena takut dikira sok tahu, takut dikira ingin menonjol. Padahal bukan itu yang harus dikhawatirkan. Yang seharusnya kamu takutkan adalah menyia-nyiakan potensi yang kamu miliki. Hanya karena kamu ingin terlihat rendah hati di mata orang lain. Kamu bisa rendah hati dan tetap percaya diri. Itulah keseimbangan yang diajarkan oleh para pemikir besar, termasuk para Stoik. Seneca pernah berkata, kita harus memiliki kebanggaan terhadap hal-hal yang memang pantas untuk dibanggakan. Bukan untuk pamer, tapi untuk tidak mengkhianati diri sendiri. Percaya diri adalah wujud dari kesadaran bahwa hidup ini singkat. Dan jika kamu terus bersembunyi, terus menunggu izin dari dunia luar untuk bersinar, kamu akan menghabiskan hidup hanya sebagai bayangan dari dirimu yang seharusnya. Berhenti berkata, "Aku belum siap," karena kadang kamu memang tidak akan pernah merasa benar-benar siap. Tapi itu bukan alasan untuk tidak mulai. Percaya diri berarti kamu bersedia melangkah, meski belum sempurna. Kamu bersedia mencoba, meski belum tahu hasilnya. Karena kamu sadar, kalau kamu tidak menghargai kemampuanmu sendiri, maka dunia juga tidak akan pernah menghargainya. Dan begini, kebenaran yang sering terlupakan. Tidak ada orang yang tiba-tiba percaya diri. Percaya diri dibangun hari demi hari, dari luka yang disembuhkan, dari tantangan yang dihadapi, dari kegagalan yang diambil pelajaran, dari keberanian untuk tetap melangkah walau diragukan. Jadi jika hari ini kamu merasa belum cukup percaya diri, itu bukan kekurangan. Itu hanya sinyal bahwa kamu sedang dalam proses. Dan selama kamu mau terus berjalan, kamu sedang bertanggung jawab atas hidupmu. Jangan takut terlihat percaya diri. Takutlah jika kamu tahu kamu mampu, tapi kamu biarkan rasa takut membuatmu diam.
Karena setiap detik yang kamu habiskan untuk menyembunyikan potensimu adalah detik yang kamu curi dari hidupmu sendiri. Jadilah orang yang tahu nilainya, yang tidak menunggu dunia menyuruhnya maju, tapi yang tahu kapan waktunya melangkah. Bukan untuk menunjukkan siapa yang lebih unggul, tapi untuk menjalankan tanggung jawab atas dirinya sendiri. Karena percaya diri adalah ketika kamu berkata dalam hati, "Aku tidak harus sempurna untuk layak bicara. Aku hanya harus jujur bahwa aku punya sesuatu untuk dibagikan." Dan dunia akan mulai mendengarkan. Ketika kamu sendiri mulai mempercayai suara yang ada di dalam dirimu. Ada satu jebakan halus dalam kehidupan manusia modern. Kita hidup dengan standar yang bukan kita tetapkan sendiri. Kita menilai diri berdasarkan like, komentar, jabatan, jumlah pengikut, atau seberapa banyak orang mengakui apa yang telah kita capai. Kita menjadikan pengakuan dari luar sebagai cermin nilai diri kita. Dan inilah awal dari ketidaktenangan. Sebab saat ukuran keberhargaanmu ditentukan oleh dunia luar, maka kamu tidak akan pernah benar-benar puas. Karena dunia luar selalu berubah. Hari ini kamu dipuji, besok kamu dilupakan. Hari ini kamu dianggap luar biasa, besok kamu tak lagi relevan. Pengakuan orang lain bukanlah batu pijakan yang kokoh, itu hanyalah ombak yang datang dan pergi, tak bisa dijadikan sandaran utama dalam hidup. Lalu bagaimana seharusnya? Kamu harus punya standar internal. Ukuran yang berasal dari dalam dirimu sendiri. Bukan karena kamu ingin membuktikan diri, tapi karena kamu tahu apa yang benar untukmu. Apa yang pantas kamu perjuangkan. Apa yang kamu yakini sebagai nilai hidup yang bermakna. Epictetus, seorang filsuf stoik, pernah berkata, "Jika kamu ingin merdeka, jangan biarkan kebahagiaanmu tergantung pada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan." Dan salah satu hal yang paling tidak bisa kita kendalikan adalah bagaimana orang lain menilai kita. Mereka akan menilai berdasarkan persepsi mereka yang seringkali tidak lengkap, tidak adil, atau bahkan tidak benar. Kamu tidak bisa memaksa semua orang untuk mengerti perjuanganmu, tapi kamu bisa memilih untuk tetap setia pada prinsip yang kamu yakini. Itulah mengapa penting untuk menetapkan sendiri apa yang kamu anggap sebagai keberhasilan. Apakah itu hidup dengan integritas? Menjaga kejujuran, walau sulit, melangkah dengan berani meski tidak disorot, itu semua tidak akan terlihat megah di mata orang lain. Tapi kamu tahu, itu benar, dan itulah yang membuatnya berharga. Ketika standar hidupmu berasal dari dalam, kamu tidak mudah diguncang oleh pujian atau hinaan. Kamu tidak terlalu tinggi saat dipuji dan tidak terlalu rendah saat dikritik. Karena kamu tahu yang kamu kejar bukanlah pengakuan, tapi pertumbuhan. Kamu hidup bukan untuk membuat semua orang setuju. Kamu hidup untuk menjalankan peranmu dengan jujur. Dan itu hanya bisa dilakukan jika kamu tahu arahmu tanpa harus terus-menerus melihat ke kiri dan kanan, bertanya, "Apakah aku sudah cukup baik menurut mereka?" Sebaliknya tanyakan, "Apakah aku sudah jujur pada diriku sendiri? Apakah aku melakukan ini karena aku percaya ini benar, atau karena aku ingin dipuji?" Kalau kamu hidup hanya untuk mendapat pengakuan, maka kamu akan terus menjadi budak ekspektasi. Tapi jika kamu hidup berdasarkan prinsip yang kamu tetapkan sendiri, maka kamu adalah tuan atas hidupmu. Dan ini bukan berarti kamu anti kritik atau menutup diri. Kamu tetap bisa mendengar pendapat orang lain, tapi kamu menyaringnya dengan kesadaran penuh. Karena kamu tahu siapa kamu tahu apa yang kamu perjuangkan. Itulah kebebasan sejati. Ketika kamu berjalan bukan karena didorong keramaian, tapi karena kamu tahu kemana kamu menuju. Ketika kamu tidak menunggu dunia bertepuk tangan untuk merasa layak melangkah. Jangan serahkan harga dirimu pada tangan orang lain, karena begitu kamu lakukan itu, kamu kehilangan kendali atas hidupmu. Dan hidup yang kehilangan kendali tidak pernah benar-benar damai. Bangunlah standar dari dalam, bukan karena kamu ingin membuktikan sesuatu, tapi karena kamu ingin hidup dengan kesadaran penuh dan dengan keberanian untuk menjadi dirimu yang sejati. Biarkan dunia menilai apapun yang mereka mau, tapi kamu tetap melangkah karena kamu tahu kenapa kamu memulainya. Salah satu bentuk penderitaan paling halus dan paling melemahkan adalah ketika kita merasa harus membuktikan bahwa kita cukup, tapi dengan cara membandingkan diri dengan orang lain. Kita tidak menyadarinya,
Tapi kita sering menjadikan pencapaian orang lain sebagai takaran harga diri kita sendiri. Kita melihat teman sebaya sudah sukses secara finansial, lalu kita bertanya dalam hati, apa yang salah dengan aku? Kita melihat orang lain tampak lebih bahagia, lebih langsing, lebih dicintai, lebih dipuji, dan tiba-tiba kita merasa kecil tidak berarti. Padahal bukan karena kita kurang, tapi karena kita salah cara menilai. Kamu tidak perlu membandingkan dirimu untuk membuktikan bahwa kamu pantas. Karena setiap manusia hidup dengan jalan yang berbeda, misi yang berbeda, dan waktu yang berbeda. Kamu tidak akan bisa merasa cukup kalau kamu terus mengukur dirimu dengan meteran orang lain. Filsuf Stoik Marcus Aurelius pernah menulis dalam bukunya Meditations, betapa konyolnya manusia, ia tidak malu berpura-pura menjadi orang lain, tapi merasa malu menjadi dirinya sendiri. Kita terlalu sibuk mengejar bayangan orang lain, sampai lupa mengenali cahaya yang datang dari diri kita sendiri. Masalahnya bukan pada pencapaian orang lain, masalahnya adalah ketika kamu menjadikan pencapaian itu sebagai bukti bahwa kamu tertinggal, padahal belum tentu kamu berada di jalur yang sama. Seseorang bisa terlihat hebat hari ini karena ia sudah melalui proses panjang yang tidak kamu lihat. Kamu hanya melihat puncaknya, tapi tidak melihat tanjakan terjal yang ia daki. Sementara kamu sedang menanjak juga, hanya saja di gunung yang berbeda. Waktu dan bentuknya tidak sama. Dan perlu diingat, tidak semua keberhasilan bisa dilihat dengan mata. Ketenangan, integritas, keberanian untuk tetap berdiri saat tidak ada yang melihat, itu semua juga keberhasilan. Dan jika kamu hanya menilai dirimu dari apa yang bisa dibandingkan, kamu akan buta terhadap pertumbuhan batin yang sebenarnya paling penting. Kamu tidak perlu membuktikan bahwa kamu lebih baik, karena dalam hidup kamu tidak sedang berlomba, kamu sedang bertumbuh. Dan pertumbuhan bukan tentang siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang tidak menyerah. Jika kamu terus-menerus hidup dengan pola pikir membandingkan, kamu akan kelelahan. Sebab tidak peduli seberapa jauh kamu melangkah, akan selalu ada orang yang tampak lebih darimu, lebih cepat, lebih kaya, lebih dikenal. Tapi jika kamu bisa menoleh ke belakang dan melihat sejauh mana kamu telah berubah, itulah ukuran yang paling jujur. Pertanyaannya bukan, apakah aku lebih baik dari dia? Tapi, apakah aku lebih baik dari diriku yang kemarin? Itulah yang seharusnya kamu jadikan cermin. Bukan orang lain, tapi dirimu sendiri. Karena kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar tahu betapa berat perjuanganmu, seberapa besar ketakutanmu, dan seberapa dalam lukamu. Kamu tidak perlu menunjukkannya ke dunia untuk membuktikan sesuatu. Keberanianmu untuk tetap melangkah meski tidak dibandingkan, tidak dipuji, tidak dipertontonkan, adalah bukti paling tulus bahwa kamu sedang menang dalam hidupmu sendiri. Dan itu sudah cukup. Hidup bukan panggung untuk saling menyaingi. Hidup adalah jalan panjang untuk menjadi utuh, seutuh mungkin sebagai dirimu sendiri. Jadi berhentilah membandingkan. Kamu bukan mereka, dan mereka bukan kamu. Dan tidak seharusnya kamu menjadi siapapun, kecuali dirimu sendiri. Kita hidup di zaman visual. Segalanya bisa dilihat, diposting, dikomentari. Hidup orang lain seolah tersaji di depan kita setiap hari melalui layar, melalui unggahan, melalui cerita yang tampaknya lengkap. Tapi sesungguhnya, kita hanya melihat potongan kecil dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Apa yang tampak di luar tidak pernah mewakili keseluruhan isi dalam. Seseorang mungkin tersenyum di depan kamera, tapi hatinya sedang patah. Seseorang mungkin terlihat kaya raya, tapi sedang terlilit tekanan batin yang tak dia tunjukkan. Seseorang mungkin terlihat memiliki segalanya, tapi merasa kosong setiap malam ketika cahaya dimatikan. Dan yang tragis adalah, kita sering menjadikan potongan cerita orang lain sebagai standar kebahagiaan kita sendiri. Kita melihat satu adegan, lalu menyusun narasi lengkap dalam kepala kita. Dia sudah bahagia, dia sudah berhasil, dia sudah menang. Lalu kita melihat diri sendiri dan merasa gagal. Padahal yang kita bandingkan bukanlah kenyataan, melainkan tampilan yang terpotong, tersusun, dan tidak lengkap. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak tertipu oleh penampilan luar, karena nilai sejati seseorang tidak bisa diukur dari apa yang bisa dilihat mata. Nilai sejati itu lahir dari apa yang tersembunyi, dari ketenangan hati,
keteguhan dalam penderitaan, dan cara seseorang memperlakukan dirinya sendiri saat tidak ada yang menyaksikan. Apa yang kamu lihat di luar hanyalah fragmen. Selembar foto tidak bisa menunjukkan seluruh perjalanan. Sepenggal cerita tidak bisa mewakili seluruh luka, kegagalan, atau kebangkitan seseorang. Dan karena itu, kamu tidak berutang apapun pada standar yang mereka tampilkan. Kamu tidak harus hidup untuk menyaingi potongan cerita yang tidak lengkap. Kamu tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Berapa banyak air mata yang disembunyikan? Berapa banyak tekanan yang tak diceritakan? Berapa banyak kepura-puraan yang dipoles dengan pencitraan? Jika kamu terus mengukur dirimu dengan potongan-potongan itu, maka kamu sedang merendahkan kompleksitas hidupmu sendiri. Kamu tidak sedang bermain di panggung yang sama. Kamu punya cerita sendiri, lengkap, penuh, dan bermakna, dengan luka-lukanya, dengan prosesnya, dengan nilai-nilai yang tidak bisa dilihat dari luar. Pertanyaannya bukan, kenapa hidupku tidak seperti dia, tapi apa yang bisa kupelajari dari hidupku sendiri hari ini. Fokuslah pada ceritamu. Cerita yang kadang sunyi, kadang pelan, tapi jujur. Cerita yang mungkin tidak dipuji, tapi membentuk karaktermu dari dalam. Jika kamu terus membandingkan dirimu dengan tampilan orang lain, kamu akan kehilangan hubungan paling penting dalam hidup, hubunganmu dengan dirimu sendiri. Belajarlah untuk melihat lebih dalam, untuk tidak langsung menilai orang dari pencapaian yang tampak. Dan, yang lebih penting, belajarlah untuk tidak menilai kegagalanmu berdasarkan standar yang tidak pernah benar-benar kamu mengerti. Apa yang kamu lihat dari orang lain hanyalah potongan, fragmen kecil dari kehidupan yang jauh lebih luas. Jangan bangun rasa rendah dirimu di atas ilusi yang tidak lengkap. Kamu tidak harus menjadi orang lain. Kamu hanya harus hadir secara utuh dalam hidupmu sendiri, dan itu sudah cukup mulia. Ada satu kenyataan yang jarang dibicarakan, padahal dialami oleh hampir semua orang. Kita semua pernah merasa tidak percaya diri. Kita pernah ragu pada kemampuan kita sendiri, khawatir akan gagal, takut tak diterima, atau merasa tidak cukup baik. Dan itu wajar. Rasa tidak percaya diri bukan musuh. Ia adalah bagian dari diri kita yang manusiawi. Ia muncul karena kita peduli, karena kita ingin memberikan yang terbaik, karena kita sadar bahwa dunia ini luas, penuh tantangan, dan kita tidak selalu tahu apakah kita sanggup. Namun, sebagaimana emosi lain, rasa tidak percaya diri hanya boleh hadir sebagai tamu. Ia boleh datang, tapi tidak boleh tinggal. Ia boleh terdengar, tapi tidak boleh memegang kemudi. Masalahnya bukan karena kita punya rasa tidak percaya diri. Masalahnya adalah saat kita menyerahkan arah hidup kita padanya. Saat kita mulai menahan langkah hanya karena takut dikritik. Saat kita memilih diam hanya karena takut salah. Saat kita memutuskan untuk mundur, bukan karena kita tak mampu, tapi karena kita sudah kalah, bahkan sebelum mencoba. Filsuf Stoik Seneca pernah mengatakan, keberanian bukanlah tidak adanya rasa takut, tapi keputusan untuk tetap melangkah meski rasa takut itu ada. Kalimat itu berlaku pula pada rasa tidak percaya diri. Orang yang benar-benar kuat bukanlah orang yang selalu yakin, melainkan orang yang tetap berjalan meski ada keraguan di dalam dirinya. Tidak apa-apa jika kamu meragukan dirimu sesekali, tapi jangan biarkan keraguan itu menghapus semua langkah yang sudah kamu tempuh. Ingat, kamu adalah orang yang sama yang pernah berhasil mengatasi rasa takutmu sebelumnya. Kamu sudah melewati masa-masa sulit. Kamu pernah berdiri di tempat gelap dan tetap menemukan cahaya. Kamu sudah punya bukti bahwa kamu mampu. Dan sekarang, saat rasa tidak percaya diri itu datang lagi, dengarkan ia sebentar, lalu katakan dengan tenang, "Aku mengerti kamu ada di sini untuk mengingatkanku agar berhati-hati. Tapi kali ini, aku tetap akan maju." Karena rasa percaya diri bukan sesuatu yang turun dari langit. Ia dibangun dari keberanian untuk terus mencoba meski sempat gagal. Dibentuk dari keputusan-keputusan kecil untuk bicara, untuk melangkah, untuk mencoba sekali lagi, bahkan ketika tidak yakin. Dan setiap kali kamu memilih melangkah, kamu sedang menanamkan fondasi percaya diri itu sedikit demi sedikit. Jangan tunggu rasa percaya diri itu sempurna dulu, baru kamu bergerak. Karena ia tidak akan datang begitu saja. Ia muncul di tengah perjalanan. Kamu boleh merasa kecil di awal, boleh merasa takut, boleh merasa tidak pantas.
tapi jangan berhenti. Jangan biarkan bisikan keraguan itu tumbuh menjadi suara yang mematikan semangatmu. Karena saat kamu berhenti, kamu bukan sedang menghindari kegagalan, kamu sedang mengiyakan ketakutanmu sebagai kebenaran. Dan kamu lebih dari itu. Kamu punya potensi yang tidak akan pernah kamu kenali kalau kamu terus membiarkan rasa tidak percaya diri menjadi penuntunmu. Percaya dirimu tidak dibangun dalam satu hari, tapi ia akan tumbuh saat kamu berani bersikap seolah kamu memang layak untuk melangkah, meskipun separuh hatimu masih ragu. Jadi, saat kamu merasa tidak percaya diri, tarik napas perlahan. Ingat siapa dirimu. Ingat perjalanan yang telah kamu lewati. Dan sadari bahwa kamu masih di sini, berarti kamu sudah lebih kuat dari yang kamu kira. Rasa tidak percaya diri itu boleh ada, tapi tidak boleh menguasai hidupmu. Karena yang paling berhak menentukan langkah ke depan, tetap kamu. Seringkali kita meragukan kekuatan kita sendiri, bukan karena kita benar-benar lemah, tapi karena kita terlalu fokus pada luka yang kita rasakan, dan lupa pada sejauh apa kita telah melangkah. Kita terjebak dalam narasi dalam kepala yang berkata, "Aku tidak sanggup, aku terlalu rapuh, aku tidak sehebat orang lain." Tapi hari ini, mari berhenti sejenak. Mari tarik napas dalam-dalam dan renungkan satu hal sederhana. Kamu masih di sini, kamu masih hidup, kamu masih berdiri, dan itu bukan hal yang remeh. Di dunia yang keras, dalam hidup yang penuh tekanan, dengan segala luka yang pernah kamu terima, kamu tetap bangun setiap pagi. Kamu tetap menjalani hari-hari, meski kadang tidak tahu harus berharap pada apa. Kamu tetap bertahan, meski tidak semua orang tahu beratnya perjuangan yang kamu pendam sendirian. Dan itu adalah bentuk kekuatan yang sejati. Kita sering berpikir bahwa kekuatan itu tampak dalam bentuk fisik, prestasi besar, atau keberanian yang mencolok. Padahal, kekuatan sejati seringkali muncul dalam bentuk yang paling diam. Ketika seseorang tetap bangkit meski hatinya hancur. Ketika seseorang tetap bersikap baik meski dirinya tak diperlakukan adil. Ketika seseorang tetap memilih maju, padahal ia bisa saja menyerah. Kamu adalah salah satu dari mereka. Filsuf Stoik Epictetus pernah berkata, "Kita tidak memilih apa yang terjadi pada kita, tapi kita selalu punya kuasa untuk memilih sikap kita terhadapnya. Dan setiap kali kamu memilih untuk terus melangkah, kamu sedang menjalankan kekuatan itu. Bukan kekuatan yang gaduh, tapi kekuatan yang hening, yang hanya kamu dan Tuhan tahu betapa besarnya. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan, karena kamu telah melewati malam-malam penuh kekhawatiran dan tetap bangun esok paginya. Kamu pernah merasa kehilangan arah, tapi kamu tidak sepenuhnya hilang. Kamu pernah disakiti, tapi kamu tidak membalas dengan kebencian. Kamu pernah jatuh, tapi kamu juga pernah bangun. Sayangnya, kita jarang menghargai kekuatan semacam ini. Karena tidak semua luka terlihat, tidak semua keberanian diumumkan, tidak semua pertarungan diketahui orang lain. Namun kekuatan tidak butuh pengakuan. Ia hanya butuh kesadaran. Dan hari ini, aku ingin mengingatkanmu bahwa kamu pantas untuk menyadari bahwa kamu telah menjadi jauh lebih kuat daripada dirimu yang dulu. Jangan ukur kekuatanmu hanya dari keberhasilan yang tampak. Lihat dari seberapa besar kamu telah menahan rasa putus asa, namun tetap bersikap baik. Lihat dari seberapa sering kamu ingin menyerah, tapi memutuskan untuk bertahan satu hari lagi. Lihat dari bagaimana kamu terus mencintai hidup, meski hidup belum selalu ramah padamu. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Dan kamu tidak harus sempurna untuk layak menyadari itu. Kamu hanya harus jujur bahwa selama ini, kamu tetap berdiri, meski dengan tubuh yang lelah dan hati yang penuh luka. Dan itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatanmu. Jangan rendahkan dirimu sendiri, hanya karena kamu merasa belum mencapai titik tertentu. Kadang, kekuatan paling nyata adalah saat kamu berkata, "Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku akan coba sekali lagi." Jadi hari ini, jangan menunggu orang lain untuk berkata bahwa kamu kuat. Katakan itu pada dirimu sendiri, karena kamu yang paling tahu betapa kerasnya perjuangan yang kamu jalani. Dan kamu juga yang paling layak untuk menghargai keteguhan yang tidak pernah terlihat oleh siapapun selain dirimu sendiri.
Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan, buktinya kamu masih bertahan sampai hari ini. Kita sering melihat seseorang yang sukses, yang berwibawa, yang tampak kuat dari luar, lalu muncul dalam hati kita sebuah kesimpulan yang menyesatkan. Dia memang dari sananya sudah hebat, dia sudah berbakat, sudah punya semuanya sejak awal. Tapi itu ilusi. Ilusi yang muncul karena kita hanya melihat hasil akhir tanpa benar-benar memahami proses panjang yang mereka jalani untuk sampai ke titik itu. Kebenarannya adalah orang hebat tidak dilahirkan. Mereka ditempa, dibentuk oleh waktu, diuji oleh tantangan, disempurnakan oleh konsistensi. Dan di balik itu semua ada satu bahan utama yang tidak tergantikan, keyakinan pada diri sendiri. Keyakinan itu bukan sekadar optimisme kosong, bukan pula perasaan bahwa semuanya akan baik-baik saja tanpa usaha. Keyakinan yang sejati adalah keputusan dalam hati. Aku akan terus mencoba, bahkan saat tidak ada jaminan, aku akan berhasil. Karena itulah yang membedakan antara mereka yang hanya bermimpi dengan mereka yang betul-betul melangkah. Kita hidup di zaman instan, di mana orang ingin hasil cepat, perubahan cepat, pengakuan cepat. Tapi semua yang berakar kuat tidak pernah tumbuh dalam satu malam. Semua yang hebat dibentuk dalam diam, dalam hari-hari yang tampak biasa, dalam usaha yang berulang, dalam proses yang tidak selalu disorot. Filsuf Stoik seperti Seneca dan Marcus Aurelius tidak menjadi tokoh besar hanya karena kecerdasan bawaan. Mereka menjadi hebat karena mereka menjalani proses berpikir, menulis, merenung, dan menghadapi ujian hidup hari demi hari dengan konsistensi yang luar biasa. Dalam dunia nyata pun begitu. Seorang atlet tidak menjadi juara hanya karena berbakat. Seorang pemimpin tidak dihormati hanya karena punya jabatan. Seorang seniman tidak menjadi abadi hanya karena karya perdananya sempurna. Semua orang hebat yang kamu kenal, pada titik awalnya pun merasa tidak cukup. Mereka pun pernah ragu, pernah gagal, pernah jatuh, pernah dikritik. Tapi mereka memilih satu hal, bertahan dalam keyakinan mereka sendiri. Mereka tidak berhenti hanya karena dunia belum melihat mereka. Mereka tetap bergerak, tetap belajar, tetap mencoba, karena mereka tahu bahwa hasil bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, tapi bisa didekati dengan konsistensi. Kamu tidak perlu menjadi luar biasa sejak awal. Kamu hanya perlu setia pada proses. Karena tidak ada proses yang sia-sia selama kamu menjalaninya dengan penuh kesadaran dan komitmen. Dan inilah yang sering terlupakan. Keyakinan itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul dalam semangat tinggi. Kadang ia lahir dari kelelahan, dari luka, dari keputusan untuk tidak menyerah. Itulah kenapa orang hebat bukan yang selalu penuh motivasi, tapi yang tetap melangkah, bahkan saat motivasi itu hilang. Kamu bisa menjadi orang hebat, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu berani mengulangi usaha yang sama ratusan kali, tanpa pamrih, tanpa sorotan. Kamu terus berjalan bukan karena kamu yakin akan menang, tapi karena kamu tahu, menyerah bukan pilihan. Orang hebat tidak dilahirkan. Mereka ditempa oleh keraguan yang dilawan, oleh kegagalan yang diterima, oleh prinsip yang dipegang teguh meski tidak populer, oleh keyakinan yang tidak dibangun dari sorak-sorai, tapi dari percakapan diam-diam antara hati dan nurani. Jadi hari ini, jika kamu merasa biasa-biasa saja, tidak apa-apa. Kalau kamu belum mencapai apapun, tidak masalah. Asal kamu terus berjalan, asal kamu setia pada nilai-nilaimu. Asal kamu percaya bahwa yang sedang kamu lakukan hari ini, sekecil apapun, akan membawamu pada bentuk terbaikmu di masa depan. Kebesaran bukan hadiah, tapi hasil dari keyakinan yang konsisten. Di tengah keramaian dunia, di antara ribuan suara dan pencitraan, ada satu sosok yang paling langka dan paling dicari. Orang yang berani menjadi dirinya sendiri. Bukan yang paling keras suaranya. Bukan yang paling banyak pengikutnya, tapi yang paling jujur dengan dirinya. Yang tidak meniru untuk diterima, tidak menyamar demi eksistensi, dan tidak mengorbankan jati dirinya hanya agar dianggap cukup. Kita hidup di zaman yang menuntut penyesuaian. Media sosial mendorong kita untuk tampil sempurna. Lingkungan sosial menekan kita untuk menyenangkan semua orang. Kita belajar sejak dini bahwa agar bisa diterima, kita harus sesuai.
Dan dari situ, banyak orang mulai kehilangan bentuk aslinya. Lambat laun mereka berubah. Bukan karena tumbuh, tapi karena takut. Takut ditolak, takut berbeda, takut dianggap aneh. Padahal justru dalam keberanian untuk berbeda, itulah seseorang menemukan keaslian dan daya pikat sejatinya. Filsuf Stoik, Epictetus, pernah mengajarkan, jika kamu ingin menjadi bebas, belajarlah untuk hidup sesuai dengan kodratmu, bukan sesuai keinginan orang lain. Kalimat ini sederhana, tapi menjadi tantangan besar dalam hidup. Sebab menjadi diri sendiri bukan hal mudah. Ia memerlukan kekuatan, bukan hanya keinginan. Menjadi diri sendiri berarti kamu siap ditolak, siap disalahpahami, siap dianggap aneh. Tapi kamu tetap memilih jalan itu karena kamu tahu menjadi palsu jauh lebih menyakitkan dalam jangka panjang. Lihatlah sekeliling, banyak orang terlihat sama, berpakaian sama, berbicara sama, memposting hal yang sama, bahkan mengejar impian yang tidak benar-benar mereka inginkan, semata-mata karena itu tren. Tapi kamu, jika kamu ingin hidup dengan tenang dan bermakna, kamu tidak bisa terus hidup meniru. Kamu harus berhenti bertanya, apa yang mereka inginkan dariku? Dan mulai bertanya, apa yang benar menurut nuraniku? Apa yang penting bagiku? Dunia sedang kehilangan sosok-sosok otentik. Seseorang yang bisa berdiri tegak tanpa harus menaikkan topeng. Seseorang yang bisa berkata, beginilah aku tidak sempurna, tapi aku jujur, aku tidak luar biasa, tapi aku tulus. Dan kamu bisa menjadi orang itu. Kamu tidak harus keras kepala, tidak harus menutup diri. Menjadi diri sendiri bukan berarti menolak semua masukan, tapi itu berarti kamu mampu menyaring mana yang membentukmu dan mana yang justru merusak jati dirimu. Kamu tetap belajar dari orang lain, tapi kamu tidak kehilangan warna aslimu dalam prosesnya. Karena sejatinya, keberanian menjadi diri sendiri adalah fondasi dari rasa percaya diri sejati. Orang yang tahu siapa dirinya tidak mudah goyah oleh pendapat orang. Ia tidak merasa perlu bersaing karena ia tahu dirinya adalah satu-satunya versi yang tidak bisa digantikan. Dan menariknya, justru mereka yang berani menjadi dirinya sendiri akan lebih mudah dikenang. Orang yang autentik selalu meninggalkan kesan, sebab kejujuran itu terasa, terlihat, dan menyentuh. Jangan remehkan kekuatan keaslian. Kamu tidak tahu siapa yang akan merasa terinspirasi hanya karena kamu berani jujur pada dirimu sendiri. Hari ini, berhentilah menyesuaikan diri agar cocok dengan semua orang. Karena semakin kamu memaksakan diri untuk pas di semua tempat, kamu akan semakin kehilangan tempat yang benar-benar pas untukmu. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang berpura-pura sempurna. Dunia butuh kamu yang apa adanya. Dengan suara yang jujur, pikiran yang dalam, dan langkah yang setia pada nilai-nilaimu sendiri. Karena pada akhirnya, dunia akan selalu menghormati orang yang berani menjadi dirinya sendiri. Ada satu tekanan yang begitu sering menjerat kita, secara halus namun menyakitkan. Kita merasa harus lebih baik dari orang lain. Lebih sukses, lebih cepat, lebih dikenal, lebih menarik, lebih dihormati. Seolah hidup ini adalah panggung perlombaan, dan kita harus terus membuktikan bahwa kita pantas berada di depan. Tapi pertanyaannya sederhana, apakah kamu benar-benar ingin hidup seperti itu? Apakah kamu ingin setiap langkah yang kamu ambil selalu diukur dengan langkah orang lain? Apakah kamu ingin kebahagiaanmu bergantung pada apakah kamu sedang unggul atau tertinggal? Jika ya, maka kamu tidak akan pernah merasa utuh. Karena akan selalu ada orang yang lebih hebat, lebih cepat, lebih kuat. Dan jika hidupmu diukur dengan perbandingan itu, maka kamu akan terus merasa kurang, bahkan saat kamu sebenarnya telah cukup. Filsuf Stoik, Marcus Aurelius, pernah menulis, jangan buang waktumu bertanya-tanya tentang apa yang dilakukan orang lain. Fokuslah pada apa yang seharusnya kamu lakukan. Dalam kalimat itu terkandung kebijaksanaan besar, bahwa standar terbaik bukanlah bagaimana kamu dibandingkan, tapi bagaimana kamu berkembang sebagai dirimu sendiri. Karena sesungguhnya, kamu tidak dilahirkan untuk menjadi versi lain dari orang lain. Kamu tidak ditakdirkan untuk menjadi salinan. Kamu diciptakan untuk menjadi utuh sebagai dirimu sendiri. Dan menjadi diri sendiri itu bukan perkara pasrah,
bukan alasan untuk tidak tumbuh. Menjadi diri sendiri adalah keberanian untuk mengenali apa yang benar-benar penting bagimu, lalu menjalaninya tanpa harus meniru arah orang lain. Mereka punya jalan hidup sendiri, punya latar belakang yang berbeda, punya waktu tempuh yang tak sama. Jadi kenapa kamu harus menilai langkahmu dengan ukuran kaki orang lain? Kamu tidak harus menjadi lebih baik dari dia. Cukup jadi lebih jujur dari dirimu yang kemarin. Cukup jadi lebih berani, lebih disiplin, lebih tulus dengan versi yang hanya kamu yang tahu. Karena hidup ini bukan tentang perlombaan menuju puncak yang sama. Hidup ini tentang bagaimana kamu menjelajahi jalanmu sendiri dengan penuh kesadaran. Dan kadang jalan itu sunyi, tidak dilihat orang, tidak diberi tepuk tangan, tapi tetap bermakna karena kamu menjalaninya dengan hati yang penuh. Kita sering lupa, tujuan hidup bukan untuk menang dari orang lain, tapi untuk menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Dan kedamaian itu tidak akan kamu temukan dalam perbandingan, tapi dalam penerimaan. Kamu boleh bercita-cita tinggi, boleh punya ambisi, tapi pastikan bahwa semua itu lahir dari dalam, dari keyakinanmu, dari nilaimu, bukan dari dorongan untuk membuktikan bahwa kamu lebih baik dari seseorang. Karena jika motivasimu adalah pembuktian terhadap orang lain, kamu tidak akan pernah selesai. Akan selalu ada orang yang lebih, dan kamu akan terus berlari, tapi tidak pernah merasa sampai. Sebaliknya, jika kamu menjalani hidup dengan kesadaran untuk menjadi versi terbaik dari dirimu yang utuh, kamu tidak butuh pengakuan eksternal untuk merasa cukup. Dan ingat, dirimu yang penuh lebih berarti daripada dirimu yang menang. Karena kemenangan yang dibangun dari penolakan terhadap jati diri hanya akan menghadirkan kehampaan di puncaknya. Jadi hari ini, berhentilah mengejar validasi dari perbandingan. Kamu tidak dilahirkan untuk menjadi lebih baik dari siapapun. Kamu dilahirkan untuk menjadi kamu dalam bentuk yang utuh, sadar, dan bertumbuh. Itulah versi terbaik yang bisa kamu kejar. Dan itulah satu-satunya perlombaan yang layak untuk kamu menangkan. Pada akhirnya, hidup bukan soal siapa yang paling cepat, paling hebat, atau paling dikenal. Hidup adalah perjalanan untuk mengenali, menerima, dan menjalani diri kita seutuhnya dengan keyakinan yang tumbuh pelan-pelan dan keberanian yang tidak selalu harus disorot. Kamu tidak perlu menjadi sempurna, tidak harus jadi yang paling unggul. Yang kamu butuhkan adalah kejujuran dalam menjadi dirimu sendiri. Karena dunia ini tidak butuh lebih banyak persaingan, tapi lebih banyak ketulusan. Dan kamu dengan segala prosesmu sudah cukup, sudah layak, sudah kuat. Terima kasih telah berjalan bersama kami hari ini. Jika isi dari video ini menyentuh atau menemanimu dalam sunyi, jangan ragu untuk bergabung lebih jauh. Subscribe ke channel Arah Baru, tempat di mana kata-kata bukan sekadar suara, tapi pengingat untuk kembali ke arah yang sejati. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan seperti biasa, tetap tenang, tetap sadar, tetap melangkah.